Saya akan mereview buku The Quran An Introduction karya Abdullah Said, seorang profesor di University of Melbourne, Australia. Dapat dipandang sebagai salah satu buku terbaik tentang pengantar studi Al-Quran. Ada banyak kelebihan yang akan saya sampaikan di sini, baik dari segi isi maupun dari segi ekspresi yang digunakan. Buku pengantar studi Al-Quran karya Abdullah Said ini memiliki kelebihan-kelebihan, paling tidak sebagai berikut. Yang pertama, dalam karya ini Abdullah Said membahas berbagai macam aspek dari Al-Quran secara komprehensif. Buku yang memuat 12 bab ini dimulai dengan pembahasan tentang konteks historis pewahyuan Al-Quran dan diakhiri dengan pembahasan tentang penafsiran Al-Quran pada masa modern dan kontemporer. Di antara keduanya ini terdapat pembahasan mengenai konsep wahyu, Al-Quran sebagai kitab suci, tema-tema utamanya, erupsi sosial terhadapnya, kajian orientalis tentangnya, sejarah penerjemahannya, hubungannya dengan kitab-kitab suci lain, etika hukum, prinsip pokok penafsirannya, dan ragam pendekatan eksegetik yang ada selama ini. Karena komprehensifnya ini, pembaca akan mendapatkan informasi yang sangat banyak tentang Al-Quran dan tentunya sangat dibutuhkan oleh orang yang akan melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut dalam mendalam tentang Al-Quran dan penafsirannya. Kedua, karya ini mengandung kebaruan dalam membahas sebagai aspek yang telah disebutkan di atas. Kebaruannya ini terdapat pada cakupan bahasanya yang belum disajikan dalam buku-buku pengantar yang lain. Sebagai contoh, pemikiran-pemikiran baru tentang Al-Quran dalam tafsir seperti yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, Muhammad Sohruor, Muhammad Arqaum, Amina Wadud, dan Khaled Aboud El-Fat dikemukakan di sini meskipun secara garis besar saja. Demikian juga hasil-hasil penelitian dan kajian sarjana-sarjana barat tentang Al-Quran seperti John Wansbrough dan Cicit Taub Luluhenbreng tidak luput dari pembahasan di buku ini, meskipun tidak semua peneliti muslim dan barat kontemporer disebutkan, namun penyebutan dan pemaparan sebagian saja telah bisa memberikan informasi yang sangat berarti bagi para pembaca, peminat, dan peneliti dalam studi Al-Quran. Kajian berikutnya, yang ketiga, sebagaimana dalam karya-karyanya yang lain, Abdullah Said mampu menyajikan pembahasan dengan ungkapan-ungkapan yang sangat lugas dan jelas, sehingga para pembaca mudah memahaminya. Beberapa poin penting yang dibahas dalam bab Al-Quran dan konteksnya ini meliputi pesan-pesan dari Al-Quran tertanam dalam konteks spesifik abad ke-7 Arab dan disampaikan melalui bahasa dan simbolisme yang dapat dipahami oleh audiens pertama. Selanjutnya, banyak unsur budaya pra-Islam dan budaya masyarakat yang tidak ditolak seluruhnya oleh Al-Quran,
tetapi diterima dalam bentuk yang dimodifikasi. Selanjutnya, banyak ajaran-ajaran Nabi secara sosial bersifat progresif pada waktu itu. Beberapa referensi Al-Quran mengenai perempuan tampak diskriminatif sekarang ini, tetapi harus dibaca dalam konteks Al-Quran seluruhnya dan budaya serta norma-norma sosial saat wahyu tersebut diturunkan. Beberapa poin penting yang telah kita bahas dalam bab ini meliputi kata Al-Quran yang berarti pembahasan atau membaca menurut sumber-sumber Islam, naskah lengkap Al-Quran dikomplikasi pada 25 tahun setelah wafatnya Nabi. Salinan asli Al-Quran tidak memiliki tanda huruf vokal. Salinan Al-Quran sekarang mencantumkan tanda-tanda huruf vokal dan tanda-tanda lain untuk mempermudah cara membaca. Kaum muslim percaya bahwa sebagai firman Allah, Al-Quran tidak bisa ditiru dan gayanya tidak bisa direproduksi oleh manusia. Laporan dari perkataan dan perbuatan Nabi yang dikenal sebagai hadis merupakan komponen penting dari tradisi tekstual Islam. Beberapa poin penting yang telah kita bahas dalam bab ini meliputi Allah menjadi tema inti dari Al-Quran, dan nama-nama indahnya atau sifatnya juga sering disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran menggambarkan setan sebagai pola dasar dari kejahatan dan membawa manusia menjauh dari jalan Allah. Ciptaan Allah disebut sebagai ayat atau tanda bagi manusia untuk merenungkannya. Sekitar 1/5 dari Al-Quran berisi kisah-kisah para nabi atau masyarakat terdahulu. Kaum Yahudi dan Kristen disebut dalam Al-Quran sebagai ahli kitab karena mereka telah menerima kitab suci dari Allah. Keyakinan Muslim terhadap akhirat dan akuntabilitas tindakan kita sendiri menjadi pesan penting dari Al-Quran. Al-Quran mengandung sejumlah anjuran etis, di antaranya bahwa umat Islam harus mengambil jalan tengah dalam hidup dengan menghindari ekstremisme. Ada berbagai jenis teks Al-Quran, termasuk diantaranya teks teologis, teks historis, dan teks etika hukum.